لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي أمات وأحيا وأوجد وأثنى وأسعد وأشقى وأضحك وأبكى وأفقر وأغنى وخلق الإنسان من نطفة جملة. أشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يفنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السائق إلى الجنة التي تخطر وتبقى. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا، ذو رحمة للمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وكما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الآية. صدق الله العظيم. Jemaah, alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, menciptakan badan kita, menciptakan jiwa raga kita, menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita, menegakkan tulang dan sumsum, mengisinya, kemudian Allah memelihara rezeki dan ruh kita. Semoga Allah kita sembah Dia dengan baik. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, memimpin kita. Dengan banyaknya nikmat ini kita berharap kita diberikan oleh Allah dalam curahan rahmat dan kasih sayangnya. Nikmat yang dimaksud adalah mensyukuri pemberian Allah dengan cara mencari nikmat itu dengan cara yang halal. Yang kedua, memanfaatkan nikmat itu sesuai kemauan sang pemberi rezeki. Yang ketiga, dilakukan dengan optimal. Mudah-mudahan Allah memimpin kita dan semakin kuat iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah menegakkan keadilan dan hukum atau anjuran mempertahankan NKRI. Hari ini saudara-saudara kita aksi kembali 313 yang akan berlanjut nanti ke depan istana presiden. Apa yang ditunggu, apa yang dimaksud, dan apa yang diinginkan dengan sebuah aktivitas. Saudara, pertama, tentu hal itu yang diinginkan pertama adalah tegaknya keadilan. Keadilan ini, saudara, jangan termasuk ini sebuah hal-hal yang bersifat kuliah. Atau menegakkan keadilan itu hanya sekedar ranah politik dan kepentingan. Tidak. Keadilan ini termasuk prinsip agama. Karena tidak tegaknya keadilan, maka Umar bin Abdul Aziz di zaman beliau yang menyelipkan kalimat, dan kalimat ini dipakai pada khutbah kedua. Setiap khotib dianjurkan membaca kalimat ini. Firman Allah itu berbunyi, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar sampai akhir ayat. Menegakkan keadilan ini juga termasuk bagian penting dalam agama. Makanya di padang mahsyar nanti ada mizan. Allah berfirman, "Wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan alla taqwa fil mizan wa aqimul wazna bil-qisti wa la tukhsirul mizan." Menegakkan keadilan berarti bukan seseorang dia tidak mematuhi pemimpinnya, tidak. Karena ada jihad yang paling besar kata Nabi, akbarul jihad. Jihad yang paling besar kata Nabi, kalimatul haqq ala sultanil jahil. Jihad yang paling besar kata Nabi, menegakkan keadilan terhadap pemimpin yang jahat. Makanya kata Umar bin Khattab, sesuatu yang paling membuat saya sakit atau membuat saya kecewa atau membuat saya marah, kata Umar, fajirun
Alimun bisa, seseorang pemimpin yang jahat dia, tapi dia pintar ngomong, kata Umar bin Khattab. Bagaimana batasannya seseorang dia? Memang ada ayat nanti yang hadis menjelaskan tentang kita mematuhi pemimpin, dan hadis ini disampaikan oleh Ibnu Azhar. Tapi ada hadis yang lain yang Imam Bukhari memberikan batasan, Rasulullah memberikan batasan dalam riwayat Imam Bukhari. Kapan seseorang ini mematuhi pimpinannya? Dan bagaimana batasan di antara dia mematuhi pemimpinnya dengan dia membela agama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan cerita hadis ini riwayat Imam Bukhari. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang dari golongan Ansar untuk menjadi pemimpin dalam sebuah peperangan. Peperangan itu ada dua. Ada namanya yang disebut dengan peperangan itu Ghazwah. Ada namanya Sariyah. Dalam surah Al-Ghazwah dijelaskan. Kalau dia peperangan disebut dengan Ghazwah, itu biasanya Nabi yang langsung menjadi komandonya. Ghazwatul Badr, Ghazwatul Uhud, Ghazwatul Khandaq dan lain sebagainya. Tapi kalau digunakan peperangan itu dengan kalimat Sariyah, Nabi tidak jadi pimpinan, dia butuh seseorang sahabat yang dia jadi pemimpinnya, bukan Nabi. Ini Sariyah, Nabi tidak jadi pimpinan. Begitu beliau mengutus seorang Ansor ini, kata Nabi, patuhi dia. Ya, apa yang dia ungkapkan, komando dia dengar. Baik pimpinan. Tidak cerita berangkat. Begitu perang di tengah jalan, orang ini berkata, saya ditunjuk oleh Nabi jadi pimpinan kalian. Saya tugaskan kalian sekarang cari kayu bakar. Lalu para jemaah sahabat mencari kayu bakar. Lalu berikutnya, kumpulkan kayu bakar. Cari, kumpulkan kayu bakar. Lalu berikutnya, bakar kayu bakarnya. Lalu kayunya dibakar sampai menyala apinya. Kata pimpinan itu, masuk kalian ke dalam api. Para sahabat pada waktu itu tegas dan tidak mau masuk ke dalam api. Lalu apa terjadi? Lalu mereka tidak masuk. Mereka membantah pemimpinnya ini karena untuk memasukkan mereka membakar diri. Lalu mereka mengadu ke Nabi. Ya Rasul, dia suruh kami cari kayu bakar, dikumpulkan kayu bakar, dan akhirnya membakar kayu bakar dan kami suruh masuk, ya Rasul. Kami tidak masuk. Apa kata Nabi? Jika kalian masuk ke dalam api itu, kata Nabi, sama dengan kalian masuk ke dalam neraka. Lalu beliau mengatakan hadisnya, kata Nabi, la ta'ata fi maksiatil khawf. Tidak boleh kalian taat kepada sesuatu pimpinan, kata Nabi. Kalau pimpinan itu mengajak kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kata-kata, makanya ati Allah, patuh sama Allah mutlak. Wa ati Rasul, patuh kepada Rasulullah mutlak. Wa ulil amri, tidak ada kalimat wa ati Rasul. Tergantung kondisi pimpinan. Saudara, makanya di zaman Nabi ada sebuah cerita seperti ini. Hadis ini Sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang bernama Usama ini termasuk orang yang mencintai sama Nabi. Ya, ayah dia Zaid, Usama ini anaknya Zaid, anak angkat dia. Nanti sayang, sebagaimana sayang kepada Zaid. Saudara, terjadi seorang pada waktu itu di zaman Quraisy, seseorang perempuan mencuri. Begitu perempuan ini mencuri, keempatlah penduduk Quraisy ketahuan Nabi akan terhukum. Apa terjadi? Lalu setelah itu dilaporkan kepada mereka melalui Usama. Ada Usama nanti menyampaikan kepada mana tahu. Kalau Usama yang menyampaikan garansi dan keringan akan diberikan oleh Nabi. Supaya perempuan yang terhormat dipandang ini tidak dihukum. Apa terjadi? Begitu Usama melaporkan kepada Nabi, lalu merah wajah Nabi. Ya, ini urusan apa ini? Bukan urusan menjadi ayat ini, cuma tidak menegakkan keadilan saja. Lalu bagaimana? Apa kata dia? Rasul kemudian berminta berkata, "Fa'inna ma'halakan alladziina min qablikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesungguhnya kebinasaan umat terdahulu karena apa itu? Idza sarafa alaihim syarif. Jika yang mencuri, jika yang mengadakan korupsi atau mengadakan perbuatan kezaliman, dia orang yang terpandang
hukum tidak ditegakkan. Umat terdahulu jika dianggap orang penting ya, orang pertama, hukum itu lambat sekali, pasalnya susah terlihat, diperlambat, diperlebar bertahun-tahun. Padahal itu kemudian setiap gubernur di negeri ini, walaupun secara tekstual tidak ada perundangannya, itu student dapat di Medan ketangkap, kemudian masuk ketangkap. Kenapa ini tidak? Dan bukan seterusnya. Setiap tersangka masuk ke bumi. Arifin dan Arifin juga dan tertangkap masuk. Kenapa ini tidak? Saudara, lalu katakan jika yang mengadakan, yang mencuri itu kata Nabi orang-orang yang lemah, aku mau ada yang satu, pasalnya kelihatan benar, buru-buru hukum ditegakkan. Lalu Nabi bersumpah, wa ilmu yang jiwa di tangan Allah. Lalu anda Fatimah binti Muhammad SAW, jika anak kandungku yang satu darah dengan aku, dia mencuri, jangan orang lain yang potong tangan. Saya yang potong tangan. Sebenarnya kalau kita punya anak kandung, kita ingin potong tangan, kita nggak tega Pak. Anak kandung kita suruh orang lain. Nanti akan saya lihat anak yang mencuri di depan saya. Dia mengeluh. Tega nanti dari menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan ini bagian agama, saudara. Baik. Ini sekarang yang lagi kita, yang kaum muslimin tumbuh-tumbuh, bagaimana tidak tegaknya keadilan di negeri, menyedihkan, memilukan, karena pemerintah sudah tidak begitu mau mendengar rakyatnya untuk kasus dan bidang, karena terlalu banyak kekuatan di belakang yang membuat ungkap seluruh penegak hukum ini. Nah, yang kedua, mempertahankan NKRI tanah air. Sebelum terbentuknya ABRI yang berantai dan kepolisian belum terbentuk. Waktu lagi sebelum terbentuk ABRI dan kepolisian belum ada. Sudah. Bung Karno minta tolong kepada Syekh Haji Pasha. Alhamdulillah Syekh berikan ini. Syekh, tolong bakar semangat kaum muslimin ini. Rakyat akan mereka membuat menumpah penjara. Apa terjadi? Berperang artinya wahai mu'minin. Diangkat ayat jihad. Lalu berperang semua. Sudah. Ada di penonton. Ini orang oriental belajar agama ini. Ayat jihad tak diambil dari Tuhan. Wajah itu tak diambil, walaupun jahil tidak diambil. Dia mengatakan jika berzikir sekian ribu dapat pahala, sholat sunnah sekian dapat pahala, puasa. Dia tidak angkat ayat jihadnya. Jika abad kita tidur, tidak ada kejadian. Jika abad tidak tetap. Dia semengati kaum muslimin, dibakarnya berperang semuanya. Tentara rakyat kemudian bangun, kemudian santri berperang. Terus selesai. Lalu banyak pejuang ini sebenarnya ulama mereka. Kita lihat umpamanya di Padang, ada suatu Imam Bonjol, dia pakai sorban, dia pakai gamis, dia ikut berperang. Pergi kita ke Jawa, ada namanya di Ponegoro, ya. Di Ponegoro ini pakai sorban, pakai gamis, pakai kuda. Ketika tertangkap beliau oleh Belanda, beliau mengatakan kepada Kiai Mojo atau Kiai Maja, apa kata dia? Kiai Maja, Pak Kiai berangkat di pulau ke dalam hutan, masuk buat kekuatan kekuatan saya. Berupa apa? Berupa pesantren. Bagi saudara yang melihat peristiwa siapa Kiai Maja, Kiai Maja orang ini pemahaman salafi saudara. Jenggotnya panjang begini. Ahli sunnah itu. Karena sebenarnya begini, pemahaman Islam ini sebenarnya masuk murni ke Indonesia ini. Begitu melihat tradisi ini, terjadi perbicaraan antara Sunan Kudus, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga biasa. Cerita ini panjang. Bagaimana mereka akan membawa supaya Islam ini masuk, mereka masuk sebagai budaya. Ini menjadi satu sisi. Yang jelas yang harus sampaikan, orang ini peduli kepada negerinya. Kiai Maja ini orang-orang yang berpaham ahli sunnah wal jamaah. Saudara, Pak, apakah kita seorang yang mempertahankan negeri, termasuk mempertahankan negeri ini ibadah? Sebelum kami sampai ke sini dan menutup, kami sampaikan dulu cerita kita ini. Apa ya? Fenomena. Saudara, negeri
kita ini, kita ambil umpamanya, ini ada sedikit menolak. Peristiwa pilkada di hari Rabu, semua serentak. Pertanyaannya, ini bukan murni pilkada. Karena yang dari Kalimantan Barat, kenapa dia ke Jakarta? Yang dari Makassar, kenapa dia ke Jakarta? Kalau ini murni pilkada, orang Jakarta saja dong bertaruh. Kenapa yang di sini tidak datang ini? Hari Rabu, hari Jumatnya, Bandara Soekarno-Hatta penuh dengan orang mereka semua. Kembali ke tempat. Mereka kembali pulang. Ini bukan murni pilkada. Ini murni kekuatan yang tinggi menguasainya. Kalau kita akan ambil apa hukum yang mempertahankan negeri dan para pejuang dalam dahulu juga orang-orang soleh turut berperang. Saudara, ada hadis yang kita soleh, dua hadis ini juga. Jika ada dua orang berkelahi, kata Nabi al-qatil wal maqtul kita, yang membunuh dan yang terbunuh, dua-duanya masuk neraka. Kenapa kata Nabi, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, yang terbunuh, kata Nabi al-hirsu ala qatli akhi, dia juga ingin membunuh dengan kedua teman. Niatnya sama, ingin menyerang. Baik. Kejadian peristiwa kedua hadisnya. Ya Rasul, bagaimana jika seseorang mengambil harta saya? Oh, jalan yang menyerang saya. Kata Nabi, tak bunuh. Serang juga dia. Bunuh juga dia. Umpamanya saudara pergi ke Sumatera, ada baju moncat. Malam baju moncat. Karena dia mengganggu perjalanan, atau dia merampas harta. Atau kita ada begal, lawan kita. Jangan dia membuat, enggak. Pertahankan harta kita. Ya Rasul, bagaimana jika mempertahankan saya bertarung, saya kalah, saya mati. Kata Nabi, fa'anta syahid. Engkau syahid. Tapi mempertahankan harta untuk agama ini. Jangan dikatakan dunia. Memang dunia, kita lagi paham. Ya, bagaimana jika saya terbunuh, saya membunuh dia Rasul? Jika engkau yang membunuhnya, kata Nabi, dia terbunuh ini masuk neraka. Engkau selamat. Hadis sahih, kalau tidak Bukhari Muslim. Saudara, negeri ini kan harta kita. Harta kita penduduk negeri ini. Ya, kata Nabi, dalam bersyukur, barang siapa tak pandai berterima kasih sama orang, sama dengan tak bersyukur kepada Allah. Para pahlawan kita kan mempertahankan negeri ini, direbut dari Belanda, mati mereka, jiwa mereka jatuh tumpah darah, luka yang menanah, jadi tantangan, bukan hadiah, tidak seperti Malaysia. Banyak jenazah yang mempertahankan negeri ini. Sekarang negeri ini, cara kita berterima kasih kepada pahlawan soleh kita jaga, sekarang negeri kita ini sedang dalam kondisi menakutkan sedikit. Kalau sudah tidak kuat terhadap, lihatlah begitu. Jangan seperti imam-imam Syiah mengatakan turun dari Syria. Ketika datang Syiah Houthi, kami biarkan, ternyata Syiah Houthi itu tidak apa-apa. Kami jadikan dia pemimpin kami suruh dia mengawasi kami. Ketika mereka punya kekuatan, punya senjata, mereka membunuh anak-anak kami dan memperkosa anak perempuan kami. Jangan sampai kejadian begini. Kalau kita musuh setelah masuk ke rumah, kerjaan kita itu orang Islam semua mesti dilarang, ada nggak bosan. Baru saja ini kan namanya tanggih, peringatan sebelum terjadi. Perhatikan, sebagai penutup kata kita sampaikan surat Al-Maidah. Allah berkata, la tajid asyadda an-nas 'adawatan lil-ladzina. Kalian kata Allah akan menemukan orang yang paling benci sama kalian orang beriman kata Allah. Yang mengerti bahasa Arab, perhatikan kalimat la tajid, masuk dalam tauhid. Kemudian turun tauhid. Yang kedua asyad berarti tauhid. Tidak dikatakan seperti asyad. Kalian benar-benar akan menemukan orang yang paling parah bencinya sama kalian. Wal-Palestina alladzina mereka orang-orang Yahudi kata Allah. Yang kedua, wal-Palestina asyraku, dan setiap agama yang menyekutukan Allah akibat makanya. Sudah al-kufur billah, kekufuran itu agamanya sama saja. Begitu mereka ketemu Islam, bersatu mereka. Tidak. Yang membunuh di Palestina orang Yahudi. Yang membunuh kaum muslimin di Indonesia Yahudi. Udah. Yang mengusir di Patani Kristen dia. Jika mereka akan Islam musuhnya, mereka ini sudah.
sudah melihat kondisi sebaik-baik mereka, saudara, pasti mereka buat rencana buruk sama kita. Tidak berubah, cuma hati-hati. Di perang Khaybar ada seorang perempuan sakit hati kepada Nabi. Maka Nabi berbaik tanda, bagaimana Nabi makan. Beberapa sahabat setelah makan itu, ada yang meninggal dunia, ada sakit dan ada meninggal. Ketika Nabi mau makan daging ini, terjadi mukjizat. Daging itu jalan ya. Di annal lahm bitab, sesungguhnya daging yang beracun. Lalu Nabi membuang daging. Tidak muluk saja kita. Kebaikan dia khawatir diwaspadai. Karena pencitraan sudah ada di dalam Nabi. Namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia buat pencitraan, dia membangun masjid. Namanya masjid Firoh. Dan Nabi merutus dan masjid ini. Al-Quran melanggengkan cerita ini dalam surah Al-Taubah ayat 110. Wal-Badzina taqulu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wal muslimin. Saudara, demikian yang harus kita sampaikan. Satu pun bentuk yang ingin harus kita sampaikan bahwa jika kita mempertahankan negeri ini termasuk ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dhikril hakim. Sallallahu alaihi wa sallam. Wallahu a'lam. Wallahu ghafurur rahim.